Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, dari mana semua ini berawal? Dari mana datangnya tulisan, hukum, bahkan kota-kota besar yang kita tinggali sekarang? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, kembali ribuan tahun ke masa lalu, ke sebuah tempat yang disebut sebagai rahim peradaban. Kita akan menjelajahi Uruk, salah satu kota tertua di dunia yang menjadi cetak biru bagi masyarakat modern. Jadi, siapkan diri kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Kisah kita bermula sekitar 6.000 tahun yang lalu. Di sebuah dataran subur yang diapit oleh dua sungai besar, Tigris dan Efrat, daerah ini dikenal sebagai Yvia, yang artinya tanah di antara dua sungai. Sekarang, wilayah ini adalah bagian dari Irak modern. Disinilah, di tengah padang pasir yang kini gersang, peradaban manusia untuk pertama kalinya benar-benar mekar. Dan di jantung mekar itu, berdirilah sebuah kota megah bernama Uruk sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Saat sebagian besar manusia masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil nomaden atau desa-desa pertanian sederhana, Uruk sudah menjadi sebuah metropolis yang ramai. Bayangkan, sebuah kota yang dihuni oleh puluhan ribu orang. Ini bukan lagi sekadar desa yang diperbesar, tapi sebuah pusat perkotaan yang terorganisir dengan arsitektur monumental, sistem pemerintahan yang kompleks, dan masyarakat yang terbagi dalam berbagai profesi. Uruk adalah lompatan kuantum dalam sejarah manusia. Jadi, apa yang membuat Uruk begitu istimewa? Salah satu jawabannya terletak pada inovasi pertanian. Orang-orang Sumeria, penduduk asli Samia Selatan, adalah petani dan insinyur yang ulung. Mereka mengembangkan sistem irigasi canggih yang mampu mengalihkan air dari sungai Tigris dan Efrat untuk mengairi ladang-ladang gandum dan jelai mereka. Hasilnya, panen yang melimpah ruah. Surplus makanan ini menjadi kunci. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak semua orang harus bekerja di ladang. Surplus ini memungkinkan sebagian orang untuk menekuni keahlian lain. Muncullah para pengrajin, pedagang, pendeta, dan tentara. Masyarakat menjadi lebih kompleks dan terspesialisasi. Para pengrajin menciptakan tembikar yang indah dengan menggunakan roda tembikar, sebuah penemuan revolusioner pada masa itu. Para pandai logam mulai mengolah tembaga dan kemudian perunggu untuk membuat alat, senjata, dan perhiasan. Perdagangan pun berkembang pesat. Uruk menjadi pusat jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan Mesopotami dengan wilayah-wilayah jauh seperti Mesir, Lembah Indus, dan Anatolia. Mereka menukar hasil pertanian dan kerajinan tangan dengan bahan baku yang tidak mereka miliki, seperti kayu, batu, dan logam. Di tengah kota Uruk yang ramai, berdiri bangunan-bangunan megah yang menunjukkan kekuasaan dan kemakmurannya. Yang paling ikonik adalah zigurat. Zigurat adalah struktur masif berbentuk piramida bertingkat yang terbuat dari batu bata lumpur. Di pungkaknya, terdapat sebuah kuil yang didedikasikan untuk dewa atau dewi pelindung kota. Di Uruk, zigurat utama didedikasikan untuk Inanna, dewi cinta, perang, dan kesuburan, serta Anu, dewa langit. Bangunan ini bukan hanya pusat keagamaan, tapi juga pusat administrasi dan ekonomi. Disinilah para pendeta mengelola kekayaan kuil, mendistribusikan jatah makanan, dan mengorganisir tenaga kerja untuk proyek-proyek publik. Sekarang, mari kita bicara tentang penemuan terbesar Uruk, sesuatu yang mengubah dunia selamanya, tulisan. Dengan semakin kompleksnya ekonomi dan administrasi, orang-orang Uruk membutuhkan cara untuk mencatat transaksi, jumlah panen, dan persediaan barang. Awalnya, mereka menggunakan token tanah liat dengan berbagai bentuk untuk mewakili barang yang berbeda. Tapi sistem ini punya keterbatasan. Sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, mereka membuat terobosan. Mereka mulai menggoreskan simbol-simbol yang mewakili objek atau ide pada lempengan tanah liat basah. Inilah cikal bakal tulisan paku atau cuneiform, salah satu sistem tulisan pertama di dunia. Penemuan tulisan adalah sebuah revolusi. Informasi kini bisa disimpan, diwariskan, dan dikirimkan melintasi jarak dan waktu. Ini bukan lagi hanya tentang mencatat berapa banyak karung gandum yang disimpan, tapi juga untuk menulis hukum, merekam sejarah, dan bahkan menciptakan karya sastra. Salah satu karya sastra tertua yang kita kenal, Epos Gilgamesh, berasal dari Uruk. Kisah ini menceritakan petualangan heroik Raja Gilgamesh dari Uruk yang mencari keabadian.
Ini adalah bukti bahwa masyarakat Uruk tidak hanya memikirkan hal-hal praktis, tapi juga memiliki kehidupan spiritual dan intelektual yang kaya. Kehidupan di Uruk sendiri sangat terstruktur. Di puncak hierarki sosial ada raja dan para pendeta. Di bawah mereka ada para pejabat, pedagang kaya, dan tentara. Mayoritas penduduk adalah petani dan pengrajin. Dan di paling bawah ada para budak yang seringkali merupakan tawanan perang. Kota ini dikelilingi oleh tembok pertahanan yang kokoh, yang konon dibangun atas perintah Raja Gilgamesh sendiri. Tembok ini melindungi penduduk dari serangan suku-suku nomaden dan kota-kota saingan. Pengaruh Uruk menyebar ke seluruh Mesopa dan sekitarnya. Arsitektur, seni, teknologi, dan terutama sistem tulisan mereka ditiru dan diadaptasi oleh budaya-budaya lain. Periode ekspansi ini yang dikenal sebagai periode Uruk. Menyaksikan munculnya kota-kota baru yang didirikan berdasarkan model Uruk, bisa dibilang Uruk adalah penentu tren global pertama dalam sejarah. Mereka menciptakan cetak biru tentang bagaimana membangun dan mengelola sebuah negara kota yang kompleks. Sebuah model yang akan mendominasi panggung politik dunia selama ribuan tahun. Namun, seperti semua peradaban besar, kejayaan Uruk tidak berlangsung selamanya. Sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, pusat kekuasaan di Mesopotamia mulai bergeser ke kota-kota lain seperti Ur dan Akkad. Perubahan iklim, perang, dan pergeseran jalur perdagangan mungkin menjadi beberapa faktor penyebab kemundurannya. Meskipun kekuasaan politiknya memudar, warisan Uruk tetap hidup. Kota ini terus dihuni selama ribuan tahun, bahkan hingga periode Persia dan Seleukia. Sebelum akhirnya benar-benar ditinggalkan sekitar abad keempat Masehi. Selama berabad-abad, Uruk yang megah terkubur di bawah pasir waktu. Namanya hanya dikenang dalam teks kuno dan legenda. Baru pada pertengahan abad ke-19, para arkeolog mulai menggali situs kuno Warka di Irak dan menyadari bahwa mereka telah menemukan kembali kota legendaris. Uruk, penggalian yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad telah mengungkap istana, kuil, rumah-rumah, dan ribuan lempengan cuneiform yang memberi kita jendela yang luar biasa ke dalam kehidupan masyarakat perkotaan pertama di dunia. Jadi, saat kita melihat kota-kota modern kita yang menjulang tinggi dengan sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi globalnya, ingatlah bahwa benih dari semua itu ditanam lebih dari 6.000 tahun yang lalu di dataran Mesopotamia. Uruk adalah bukti nyata dari kecerdasan dan kreativitas manusia. Mereka tidak hanya membangun kota dari lumpur dan alang-alang, mereka membangun fondasi peradaban itu sendiri. Dari sistem irigasi hingga roda tembikar, dari tulisan hingga sastra, warisan Uruk ada di sekitar kita. Kota ini adalah pengingat bahwa inovasi besar seringkali lahir dari kebutuhan praktis dan bahwa satu kota dapat mengubah arah sejarah seluruh umat manusia. Itulah perjalanan kita ke Uruk, kota pertama yang sesungguhnya. Semoga cerita ini memberi kalian perspektif baru tentang seberapa jauh kita telah melangkah sebagai manusia. Dan seberapa dalam akar peradaban kita. Apa pendapat kalian tentang Uruk? Adakah penemuan mereka yang menurut kalian paling berpengaruh? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin menjelajahi lebih banyak lagi misteri sejarah, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.